tunggu dulu, jangan tinggalin aku sendirian. Loh, aku cuma mau ambil minum. Emangnya kenapa? Ya, ikut aja. Aku gak berani sendirian. Sejak kapan sih kamu jadi penakut kayak gini? Jangan diketawain. Tadi aku habis nonton berita kriminal sama film horor. Sekarang jadi kepikiran terus. Sobat Edukasi, teori komunikasi kali ini akan membahas topik teori cultivation pada media elektronik dengan judul Media memiliki pengaruh dalam membentuk pola pikir dan sikap audiens secara perlahan. Sobat Edukasi, teori cultivation merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh George Graeber pada tahun 1960. Teori ini menjelaskan bagaimana media massa elektronik, khususnya televisi, dapat mempengaruhi pola berpikir dan sikap kita secara perlahan. Dalam prosesnya, media tidak bisa memilih siapa audiensnya. Orang-orang yang menghabiskan banyak waktu untuk menonton televisi cenderung mempercayai bahwa dunia nyata sangat mirip dengan apa yang digambarkan di layar kaca. Pernahkah kalian melihat orang yang menjadi sangat takut atau parno karena sering menonton berita kriminal di televisi? Padahal lingkungan di sekitarnya aman-aman saja. Fenomena ini dikenal dengan istilah mean world syndrome. Untuk lebih memahami teori cultivation ini, mari ikuti percakapan Trifani dan Sarvina. Perhatikan baik-baik. Van, emang kamu nonton berita kriminal dari tadi siang? Iya, berita satu selesai, pindah berita yang lain. Habis itu nonton cuplikan film horor lagi. Wah, pantas saja kamu jadi takut. Emangnya ada hubungannya ya sama rasa takutku ini? Ada, Van, justru apa yang kamu rasain itu pernah dijelasin kok sama ahli komunikasi. Serius? Siapa itu? Namanya itu George Graeber. Dia itu memperkenalkan cultivation theory. Cultivation teori. Baru dengar aku. Maksudnya? Kayak gini nih Van, menurut teori itu kalau seseorang terlalu sering menonton tayangan tertentu, lama-kelamaan tayangan itu bisa mempengaruhi cara dia melihat dunia. Jadi karena aku sering nonton berita kriminal, aku jadi merasa dunia ini penuh penjahat. Betul banget, padahal kenyataannya belum tentu seperti yang ada di televisi. Wah, aku baru tahu. Terus semua orang bisa mengalami hal seperti itu. Bisa, terutama orang yang sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi. Memangnya ada sebutannya ya? Ada, mereka disebut heavy viewer, yaitu orang yang menonton televisi sekitar 4-5 jam atau lebih setiap harinya. Oh, berarti itu aku banget. Kalau udah nonton TV suka lupa waktu. Nah, semakin lama seseorang menonton, semakin besar kemungkinan tayangan itu mempengaruhi cara berpikirnya. Oh, jadi rasa takutku ini bukan muncul begitu aja ya? Iya Van, salah satunya karena kamu terlalu sering melihat tayangan yang sama. Sekarang aku mulai paham. Berarti aku harus lebih berhati-hati memilih tontonan ya? Sobat Edukasi, orang yang menghabiskan banyak waktu untuk menonton televisi disebut dengan heavy viewer. Semakin sering seseorang terpapar tayangan yang sama, semakin besar pula pengaruh media terhadap cara pandangnya kepada dunia. Salah satu dampaknya adalah mean world syndrome, yaitu perasaan seolah-olah dunia nyata lebih menyeramkan daripada kenyataan. Itulah yang dimaksud dalam cultivation theory, yang mengingatkan kita bahwa apa yang ditampilkan di televisi tidak selalu sama dengan kehidupan nyata. Untuk lebih memahaminya, mari kita ikuti kembali percakapan Rifani dan Sarvina
Perhatikan baik-baik. Vin, tadi kamu bilang rasa takutku itu ada istilahnya. Apa ya namanya? Namanya Mean-Ward Syndrome. Mean-Wald Syndrome. Maksudnya apa? Itu adalah keadaan ketika seseorang merasa dunia nyata tuh jauh lebih berbahaya daripada kenyataannya karena terlalu sering melihat tayangan kriminal atau kekerasan di televisi. Oh, jadi walaupun lingkungan rumahku aman, aku tetap merasa takut karena yang kebayang terus itu berita yang aku tonton. Betul banget, itu adalah salah satu pengaruh yang dijelaskan dalam kultur fashion theory. Terus, tadi kamu juga sempat bilang deh ada istilah lain selain Mean-Wald Syndrome. Apa itu? Namanya mainstreaming. Maksudnya, orang-orang yang berbeda latar belakang bisa memiliki cara pandang yang hampir sama karena mereka terus-menerus menonton tayangan yang sama. Wah, berarti media memang bisa mempengaruhi cara kita berpikir ya. Mulai sekarang, aku bakal lebih bijak memilih tontonan dan gak akan nonton berlebihan lagi. Sobat edukasi, itulah pembahasan mengenai cultivation theory. Teori ini menjelaskan bahwa media dapat mempengaruhi cara kita memandang dunia secara perlahan. Bahkan, mengaburkan batas antara kenyataan dan tayangan. Oleh karena itu, jadilah penonton yang cerdas dengan memilih tontonan secara bijak dan selalu berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Sekarang, Sobat Edukasi, sudah paham bukan apa itu cultivation theory? Sobat Edukasi, media audio pembelajaran ini diproduksi oleh UG Radio Hit Station dalam mata kuliah Produksi Program Radio dengan program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Sampai jumpa di pembahasan teori berikutnya. Tetap gemar mengamati, berpikir kritis, dan terus berkarya.